Koin, Koja Inspiratif. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Ini adalah rubrik Koja Inspiratif. Koin. Jadi Koja Inspiratif ini kita menghadirkan narasumber yang dari semua kalangan. Yang pasti setiap yang kita hadirkan adalah orang-orang atau kalangan yang bisa memberi inspirasi. Apakah dia pelajar, apakah dia tokoh masyarakat, atau profesional yang lain. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan seorang pelajar yang sudah punya prestasi hingga tingkat nasional di SMA Negeri 3 Bau-Bau. Kemudian di sampingnya juga didampingi oleh Kepala SMA Negeri 3 Bau-Bau. Ya, di waktu yang singkat ini kita akan manfaatkan untuk berbincang dulu tentang mungkin pengalaman dan support-support yang diberikan terkait prestasi yang sudah dicapai oleh narasumber kita hari ini. Saya perkenalan dulu yang pertama ini, Kepala SMA Negeri 3 Bau-Bau. Silakan Pak, kepada pemirsa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Kepala SMA Negeri 3 Bau-Bau, Bapak Claudi Mustafa SPD. Oke. Dan di samping kanannya ini, silakan perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Zain Amrullah. Saya dari kelas 11 Merdeka 3. Oke, itu. Ya, jadi singkatnya, Ananda Zain ini sudah mengukir prestasi. Ini baru kelas 2 ya, kelas 11 di SMA 3 Bau-Bau. Tapi sudah pernah menjuarai, bahkan baru-baru ini menjuarai tingkat nasional di cabang karate
Piala Panglima TNI. Sebelumnya juga Piala Presiden. Ya? Oke. Mungkin yang pertama saya ke Kepala SMA 3 dulu. Kan terkait dukungan untuk anak-anak kita ini sebenarnya begitu banyak sebenarnya. Kadang-kadang kita tidak bisa dengan cepat melihat ternyata anak-anak kita ini punya potensi, tapi karena mungkin banyaknya agenda-agenda sehingga kadang-kadang mereka nanti menunjukkan baru kita sadar bagaimana untuk pola melihat anak-anak kita ini sebenarnya, sehingga mereka merasa diperhatikan juga dan mendapatkan kesempatan untuk berinovasi, Pak. Silakan. Oh ya, jadi kami dari pihak sekolah dalam hal ini SMA Negeri 3 Bau-Bau, program di sekolah itu kan banyak ya, di mana semuanya itu bagaimana bakat dan minat anak-anak itu bisa tersalurkan, meskipun dengan kondisi yang sangat terbatas. Tetapi apapun alasannya bahwa sekolah harus memfasilitasi semua peserta didik dalam mengembangkan bakat dan minatnya. Mengenai karate di SMA Negeri 3 Bau-Bau, kita berkolaborasi dengan perguruan di mana mereka atau pihak sekolah menyediakan ruangan sebagai tempat latihan. Saya bersyukur sekali bahwa ada pihak yang memanfaatkan ruangan di SMA Negeri 3 Bau-Bau untuk sarana latihan anak-anak, dalam hal ini olahraga karate. Dan syukur alhamdulillah mereka telah menunjukkan sejumlah prestasi di beberapa event, baik lokal maupun nasional. Saya kira itu, Pak. Ya, kalau berbicara tentang sekolah kan ini bukan hanya karate sebenarnya, jadi garis besarnya di SMA 3 juga mungkin ada yang lain, Pak, yang menonjol. Oh, baik. Yang lain seperti misalnya baru-baru ini atau beberapa tahun yang lalu ya, SMA Negeri 3 itu telah menunjukkan talenta anak-anaknya di bidang FLS 2N. Dalam hal ini film pendek. Ya. Dalam film pendek, siswa SMA Negeri 3 Bau-Bau menjadi juara pertama di tingkat Kota Bau-Bau, yang selanjutnya menjadi utusan dari Kota Bau-Bau dalam event FLS 2N. Yang selanjutnya mereka berlaga di tingkat provinsi melawan 16 SMA Sulawesi Tenggara, 17 daerah kabupaten kota. Dan alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah bahwa anak-anak kami ternyata meraih juara 1 dalam hal ini untuk mewakili Sulawesi Tenggara di tingkat nasional. Seperti itu adanya. Dan itu luar biasa karena kadang-kadang anak-anak ini tidak percaya diri dengan apa yang mereka miliki. Ternyata begitu berlaga di baik tingkat kota maupun provinsi, oh ternyata mereka juga bisa. Betul. Nah, inilah sebenarnya yang perlu dibangun. Inilah yang perlu dibangun. Bagaimana siswa-siswa yang ada di SMA 3 itu dibangun rasa percaya dirinya. Karena sehebat apapun seorang anak, jika dia tidak memiliki rasa percaya diri, self confidence, mereka itu tidak akan muncul itu kemampuan mereka. Karena sedikit merasa malu, merasa canggung, minder dan sebagainya. Padahal sebenarnya dia sekolah dimanapun, jika anak-anak itu memiliki talenta yang luar biasa, sebenarnya mereka bisa sukses. Dan yang jadi kita memang guru-guru di SMA Negeri 3 itu tinggal sekarang bagaimana memoles, menumbuh kembangkan rasa percaya diri itu tadi. Karena itu menjadi salah satu modal dalam meraih kesuksesan ke depan. Ya, oke. Dan itu patut kita berapresiasi ya. Jadi pihak sekolah istilahnya jangan menutup mata lah ketika ada anak-anak kita. Ternyata mereka itu bisa mengangkat dan menambah kepercayaan diri. Zain, ini Zain, selamat dulu ya kita ucapkan untuk Zain ya. Betul. Ya, ini dalam pekan ini dia baru selesai kembali dari Surabaya, juara 1 untuk kata ya. Nah, coba dicerita dulu untuk yang terakhir ini sebelum kita cerita yang sebelumnya. Event yang terakhir yang diikuti apa? Event yang terakhir Piala Panglima TNI. Saya berhasil mendapatkan juara 1 di kata maupun di komite untuk tingkat SMA. Itu pesertanya dari seluruh Indonesia? Ya, dari seluruh SMA, dari seluruh Indonesia. Indonesia ya? Ya. Tapi dia kelas pelajar dia? Ya, ada kelas pelajar, ada juga kelas bebas, kelas umum. Umum ya? Ya. Oke Zain, sebelum di Piala Panglima ini, sebelumnya juga Piala Presiden di Makassar, bisa dicerita lagi tuh? Ya.
Sebelumnya kita berangkat juga di Makassar untuk Piala Presiden. Sebelum itu kita lakukan program latihan, hampir setiap malam lah latihan. Latihan ya? Ya, dari berbagai perguruan di Kota Bobo ini. Terus lama-lama kita gabung sama dari Muna, dari Raha. Untuk Sulawesi Tenggara? Ya, untuk Sulawesi Tenggara. Alhamdulillah kita dapat medali, beberapa orang, ada yang dari SMP, dari SD. Ya. Termasuk saya juga mendapatkan juara 3. Itu untuk Kata Beregu Putra. Kata Beregu Putra juga ya? Oke. Oke Zain, sejak kapan Zain sudah mulai menekuni cabang karate ini? Saya belajar karate dari kelas 6 SD. Dari kelas 6 SD? Ya Pak. Saat itu? Terus saya terus berlatih. Habis itu pernah juga stop 1 tahun. Ya, habis itu saya latihan kembali, ikut beberapa event seperti di Bobo ini, Piala Wali Kota Cup, alhamdulillah juara 1. Saat itu ya? Ya. Masih SMP? Ya, masih SMP. Oh, masih SMP? Ya. Oke. Popda juga masih SMP, juara 2 dan juara 3. Juara 2 kata dan juara 3 komite. Oke. Ya, terus di Piala Menpora di Makassar juga waktu itu. Kita dapat juga emas berapa orang, termasuk saya juga emas. Oh gitu ya? Ya. Terus U2SN juga baru-baru ini. Alhamdulillah saya dapat juga juara 2 umum. Alhamdulillah saya dapat juara 1 kata serta juara 3 komite. Yang terakhir ini Piala Panglima TNI, saya mendapatkan emas kata dan komite. Itu nasional loh? Iya, nasional Pak. Ya. Siapa yang menginspirasi Zain pertama kali mau masuk karate? Yang menginspirasi saya adalah ayah saya sendiri. Ayahnya juga karateka? Tidak, tapi dia bilang ikut juga lah olahraga. Ya. Jangan hanya di rumah terus, supaya ada aktivitas. Ya. Ayahnya kerja di mana? Ayah saya di Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan. Di Busel saat ini. Seberapa besar pengaruhnya itu seorang ayah untuk akhirnya bayangkan loh Zain ini baru kelas 2 SMA ini. Tapi prestasinya sudah gila-gilaan ini. Ketika diinspirasi oleh ayah langsung ikut? Iya, langsung ikut Pak. Apa yang menarik saat itu menurut Zain? Dia bilang pertama ada kasih contoh di om-om saya yang karate juga, yang taekwondo yang sudah pernah nasional. Dia bilang itu bagus itu supaya nanti ke depannya bisa tes lewat jalur prestasi, bisa bebas tes insya Allah bisa. Ya, jadi saya terdorong. Saya dalam hati saya juga mau ikut supaya bisa menjadi kebanggaan kebanggaan orang tua saya. Oke, Pak. Ini menarik. Tidak jarang anak-anak yang punya cara berpikir panjang seperti ini. Dari inspirasi bahkan dia tidak hanya ingin mencari prestasi sebenarnya, tapi juga untuk meringankan orang tua sebenarnya ini ketika dia mendapatkan banyak kesempatan. Menurut Bapak gimana ini anak-anak seperti ini, Pak? Jadi memang benar adanya bahwa sebenarnya pihak sekolah itu sangat diharuskan untuk memanggil orang-orang berprestasi, mungkin memberikan apel pagi atau bisa saja menjadi inspektur upacara atau pembina upacara. Sehingga apa yang mereka sampaikan itu dengan bukti bahwa mereka mencapai prestasi sampai di tingkat internasional misalnya, itu bisa menginspirasi anak-anak generasi muda hari ini. Mereka akan berpikir bahwa saya juga pengen seperti mereka. Nah, ini adalah mungkin langkah kecil tetapi berdampak besar ke depannya. Saya kira seperti itu. Nah, guru-guru juga yang ada di SMA Negeri 3 Bau-Bau harus benar-benar bukan cuma mengajar, tetapi bagaimana mendorong semangat anak-anak untuk mengembangkan bakat dan minat yang mereka miliki, karena sukses itu tidak harus ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi bidang olahraga, seni, mungkin hal-hal lain yang bisa menjadi bekal hidup mereka. Ada skill yang mereka miliki. Bukan cuma karena guru itu bukan cuma mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga mereka mendorong, memotivasi, membangkitkan semangat bagi anak-anak, karena masing-masing anak itu punya kemampuan yang berbeda-beda pada saat lahir di atas permukaan bumi. Oke, Zain sebagai siswa SMA 3 akhirnya mampu turun ke tingkat nasional. Apa yang kamu pikirkan saat itu? Saya ini
dari sekolah yang mungkin banyak kekurangan ya. Tetapi dengan prestasi itu, bagaimana pikirannya Zain? Saya biar begini-begini dari sekolah yang biasa-biasa saja tapi saya mampu. Apa yang kamu pikirkan saat kamu berlaga saat itu? Yang saya pikirkan, semoga saya bisa juara agar sekolah-sekolah lain bisa mengenal SMA 3 ini. Supaya bisa dikenal juga sebagai siswa-siswa yang berprestasi, tidak dikecilkan dari kota lah. Oke. Ya. Artinya Zain mampu membuktikan diri bahwa kita bisa ya? Ya, kalau SMA 3 itu bisa. Bisa. Bukan hanya sekolah lain. Iya kan? Ya. Oke. Pada saat mau memulai mengikuti event setingkat nasional itu, latihan apa yang difokuskan? Latihan biar di rumah, terus beribadah, sholat. Kita latihan sama-sama, latihan fisik, latihan dasar. Apa namanya kalau latihan ini, program latihan dijadwalkan begitu ya? Iya, dijadwalkan begitu. Oh, training. Oh, trainingnya ya? Iya. Kadang satu hari itu 2 kali kita latihan, sore dengan malam. Sore dan malam. Iya. TC. Iya, TC. Ya? Terus konsisten latihan, jangan putus-putus agar bisa lebih bagus lagi gerakannya kita. Iya. Ya, gitu, Pak. Yang fokus dipersiapkan untuk nomor apa saja kalau selama ini? Kata? Yang saya fokuskan adalah kata. Kata itu apa? Coba mungkin teman-teman ya pengen tahu juga yang seperti apa. Kata itu seperti jurus lah dengan fungsi-fungsinya. Kita mengeluarkan jurus tapi ada juga fungsinya. Ada fungsinya. Ya. Jadi itu khusus ada nomor khususnya untuk pertandingan ya di semua kelas ya? Ya. Ada dari usia dini, dari umur 6 sampai 10 tahun, ada juga SMP dan SMA. SMP. Kalau Zaid masuk di kategori apa? Sekarang saya masuk di kategori junior, itu SMA 2007 dan 2008. Junior SMA, ya? Iya. Oke. Terus punya target lagi setelah ini? Ya saya punya target lagi. Semoga di bulan 11 ini kan ada kejuaraan FOP 11. di Lipo. Ya, semoga saya bisa menjuarai juga agar SMA 3 bisa dikenal lagi. Yo, karena setelah itu katanya ada event di Bali juga ya? Oh iya, itu tahun depan, Pak. Oh, tahun depan? Ya. Itu sudah dipersiapkan? Katanya dari Diaspora, ya insya Allah. Insya Allah kita ya? berangkat. Nah, berarti ini tantangan ini. Ya, oke, Pak. Dia tidak minder, walaupun kita dalam kondisi yang terbatas, tapi ternyata kita juga bisa loh. Maksudnya dalam bidang-bidang tertentu. Ternyata kita mampu bersaing. Gimana untuk memotivasi lagi yang lain ini kan biasanya mereka nanti lihat contoh dulu ini. Kita sudah punya contoh anak kita ini. Betul. Jadi begini, ketika saya memberikan pengarahan kepada anak-anak, saya biasanya menyampaikan bahwa sukses itu bukan milik orang-orang yang ada di sana saja. Bukan hanya milik orang-orang yang bersekolah di sekolah-sekolah yang dianggap sebagian masyarakat bahwa sekolah-sekolah hebat. Sukses itu milik semua orang. Tetapi tidak pada orang-orang yang pemalas berlatih dan belajar. Sukses itu hanya milik orang-orang yang betul-betul mau berlatih dan mau belajar dengan sungguh-sungguh dengan target yang harus dicapai ke depan. Jadi inilah mudah-mudahan keberadaan anak-anak kita yang telah mengharumkan nama sekolah kita itu kemudian bisa memotivasi teman-temannya atau adik-adik kelasnya sehingga mereka benar-benar bangga bersekolah di SMA Negeri 3 yang selalu dianggap dipandang sebelah mata oleh orang yang ada di sana. Padahal sebenarnya kita memiliki sejumlah anak-anak yang punya talenta-talenta yang baik, yang bagus, yang unggul. Bahkan di level nasional seperti Zain pada hari ini. Sudah bisa menyingkirkan banyak ini ya. Betul, seperti itu. Zain punya cita-cita jadi apa nih? Cita-cita saya tentara ataupun polisi. Tentara atau polisi. Ya. Jadi ternyata biasanya dalam di angkatan itu kadang-kadang ada yang diperhitungkan, Pak. Betul. Mungkin prestasi karena banyak kan kita punya anak-anak juga yang dulu punya prestasi di bidang olahraga, mereka ternyata diberikan peluang untuk masuk tes, dipermudah ya untuk masuk tes. Ya, gimana ini? Ini kan modal juga ini. Kan banyak juga yang mungkin seperti dia, tapi kadang-kadang karena mungkin keluarga merasa keluarga biasa saja, tapi seolah-olah itu bukan milik dia. Ini harus ditanamkan, gimana Pak? Betul. Jadi
hal yang perlu ditanamkan itu, jika mereka punya keinginan dan cita-cita yang ke depan, jika orang-orang masa lalu mengatakan bahwa masa lalumu mempengaruhi masa depanmu, harusnya kita balik ungkapan itu. Masa depanmu lah yang merubah pola hidupmu hari ini. Sehingga jika dia berkeinginan katakan masuk polisi atau masuk tentara atau apa saja yang dia cita-citakan, maka dia harus menata hidupnya dari sekarang untuk mempersiapkan diri lebih matang dalam meraih cita-cita mulia ke depan. Karena itu penting adanya, jangan lagi kemudian malas belajar, malas berlatih. Jadi apa yang saya katakan tadi bahwa masa depan anak-anak itu mempengaruhi kehidupan hari ini, artinya untuk merubah pola hidupnya mereka ke arah yang lebih baik, gaya hidup yang sehat, semangat belajar yang tinggi, semangat berlatih yang tinggi. Sehingga memang apa yang dicita-citakan ke depan itu bisa terwujud. Seperti itu adanya. Oke, ada pengaruh juga lingkungan dan keluarga. Mungkin Bapak punya saran nih, anak kita ini kan punya talenta, punya potensi. Apa yang diharapkan untuk orang tua anak ini, maksudnya untuk memberikan penguatan bahwa terus kembangkan inovasi, karena kan pengaruhnya yang paling besar juga itu adalah keluarga. Betul. Ya, harapannya untuk keluarga Zain sendiri dari kita. Baik. Jadi saya tentu berharap sekali dari keluarga Zain dan seluruh keluarga anak-anak SMA Negeri 3 Bau-Bau, dia harus benar-benar memberikan ruang yang besar kepada anak-anaknya untuk mengembangkan potensi dirinya. Karena apapun alasannya bahwa pendidikan itu kan melibatkan keluarga, sekolah sebagai formal, lingkungan yang non formal, dan masing-masing aspek itu saling mempengaruhi satu sama lain. Tentu sukses dan tidaknya atau gagal dan tidaknya seorang anak itu bisa dipengaruhi oleh 3 aspek itu tadi. Kita bukan berarti saling menyalahkan, tetapi pendidikan pertama dan utama itu adalah di rumah. Nah, karena itu peran orang tua begitu besar dalam menentukan sukses anak-anaknya. Saya yakin dan percaya bahwa orang tua Zain, ayah dan ibunya, pasti akan memotivasi lebih pada Zain karena sudah melihat bagaimana jenjang perjalanan mulai dari SD, SMP sampai SMA hari ini. Dia betul-betul tunjukkan pada orang tuanya bahwa saya sebenarnya bisa membanggakan kalian berdua. Dan saya kira ada imbalan yang setimpal dari orang tua untuk memberikan ruang, motivasi dan segala fasilitas yang dibutuhkan dalam mengembangkan bakat dan minat Zain ke depan. Oke Zain, apa yang mau disampaikan untuk teman-teman seusiamu bahwa kita ini bisa loh? Sampaikan ke sana coba. Untuk teman-teman saya yang belum berolahraga, minimal olahraga dulu ya, jangan prestasinya menyusul ya. Olahraga dulu nih yang penting. Habis itu pilih cabur agar bisa fokus, bisa menjadi atlet yang baik nasional maupun di lokal dan bisa membanggakan kedua orang tua kita. Ya, yang paling penting membanggakan kedua orang tua. Ya. Zain, melihat kalau ibu kerja apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ibunya hebat berarti dan bapaknya. Ada yang mau disampaikannya untuk bapak dan ibu di sana ini lagi nonton? Untuk orang tua saya, ayah dan ibu saya, terima kasih sudah mendukung saya sampai jadi begini. Terima kasih sudah membelikan saya fasilitas yang ada seperti baju, gamsil dan yang lain-lain. Semoga saya bisa sukses dan bisa membanggakan kedua orang tua saya. Sia-siakan itu. Ya, dan saya bisa memberikan kedua orang saya di umroh. Amin. Amin ya Allah. Oke, mungkin ini singkat, tapi kita akan ada statement yang terakhir ya. Kepala sekolah, silakan mungkin garis besarnya ini. Kita punya banyak harapan, walaupun di ruang ini kita tidak akan mampu mengungkapkan semuanya, tapi paling tidak ada sesuatu yang menjanjikan untuk anak kita, untuk lingkungan kita, keluarga kita. Baik. Ya, untuk closing statementnya. Ya, baik, bahwa saya sebenarnya memegang satu prinsip bahwa setiap manusia dilahirkan itu pasti memiliki kelebihan. Tinggal sekarang seberapa besar keinginan dan kemauan untuk mengasah kelebihan itu. Nah, karena itu anak-anak harus mengetahui, menggali pada dirinya bahwa sebenarnya dia potensinya apa. Dan kita tidak mungkin sama.
menjadi pesilat yang baik, menjadi pelukis yang hebat. Jadi tinggal kemampuan mengasah saja. Kita diberikan rahmat oleh Allah pada saat lahir, diberikan kemampuan lebih. Karena kitalah yang terlahir dan kita adalah pemenang. Masa setelah lahir di atas permukaan bumi kemudian tidak menjadi pemenang. Jadi pada dasarnya bagaimana kemampuan kita mengasah itu. Jadi tidak ada orang hebat. Yang ada itu adalah orang yang rajin berlatih dan rajin belajar. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Zain sudah meluangkan waktu ya. Dan Pak Kepsek terima kasih juga sudah memotivasi. Dan pemirsa yang menyaksikan, di bagian akhir ini kita akan menyaksikan Zain untuk memperagakan kemarin yang pernah dijuarakan ya. Kelas kata mungkin ya, kata ya. Ya Pak. Oke. Dan dengan berakhirnya tayangan itu, berakhir koin untuk kesempatan hari ini. Saya Bardi dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Tetap semangat.